Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Nanda Sri Hastuti FPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kartasura. Sebelum acara ini kita mulai, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul di lab komputer pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 21 Agustus 2024 dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Misron Zen Patro dengan fasilitator yaitu Bapak Akhir Lutfian dan PP Ibu Siti Zulika. Dalam diseminasi ini akan membahas tentang budaya positif. Budaya positif itu apa? Yaitu merupakan salah satu langkah untuk bagaimana kita guru dapat mewujudkan lingkungan yang positif, dan dari lingkungan budaya yang positif itu dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan untuk peserta didik kita, terutama di SMA Negeri 1 Kartasura. Untuk lebih jelasnya, mempersingkat waktu, saya persilahkan Bapak Misron Zen Patro untuk lebih menjelaskan bagaimana ini budaya positif yang sebenarnya yang nanti bisa kita aplikasikan dan kita terapkan di dalam pembelajaran kita di kelas. Untuk Bapak Misron, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani telah memberikan waktu kepada saya. Terima kasih teman-teman rekan-rekan guru yang sudah hadir di sini di ruang Smart Classroom untuk diseminasi budaya positif. Sebelumnya izin saya berdiri nih Bapak Ibu. Diseminasi budaya positif. Ini budaya positif ini adalah suatu terobosan ya Bapak Ibu. Jadi di era pendidikan yang modern ini, budaya positif ini perlu digiatkan. Sehingga di sini saya tidak akan menggurui Bapak Ibu, tetapi saya ingin belajar bersama tentang budaya positif. Ini merupakan salah satu agenda dari CGP yang sedang kami laksanakan Bapak Ibu, sehingga nanti harapannya kita bisa belajar bersama-sama. Baiklah, akan saya mulai. Sebelum masuk ke materi budaya positif, di sini ada sebuah pertanyaan pemantik. Bapak Ibu tinggal menjawab nanti setuju atau tidak setuju. Nah, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana? Oke, Pak Nisa setuju. Bu Ika? Tidak. Pak Ape? Setuju. Wah, ternyata jawabannya itu berbeda-beda. Nggak apa-apa, nggak masalah, karena memang ini fungsinya belajar bersama Bapak Ibu dengan budaya positif ini. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Wah, ini setuju, semuanya setuju. Berarti ada satu jawaban yang bulat. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana ini? Setuju, ya setuju lagi. Berarti ada satu kesepakatan di sini yang poin 3 ini ya. Nanti jawaban ini akan kita temukan setelah kita mempelajari apa itu budaya positif. Baik, selanjutnya budaya positif ini kita akan mempelajari 6 materi Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas.
Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, ini ada sebuah teori. Sebelum kita lebih jauh lagi, ada teori disiplin positif. Nah, teori disiplin positif ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Sangat banyak sekali ya Bapak Ibu. Tapi insya Allah ini tidak serumit gambarannya. Nah, ini hanya sebuah bagian. Tapi nanti kalau kita pelajari satu persatu, insya Allah mudah dipahami. Sangat mudah. Dan ini disiplin positif ini harus mulai kita terapkan di pembelajaran modern ini, karena kita tidak lagi di pembelajaran yang klasik. Nah, nanti kita sama-sama untuk belajar ini. Yang pertama dari teori kontrol menurut Dr. William Glasser ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini kita harus terapkan kepada siswa. Nah, siswa itu kan selama ini kita yang mengontrol biasanya ya, kamu harus gini, kamu harus gini lagi. Nah, siswa lama-lama merasa tertekan, tertekan biasanya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, siswa itu kadang malah kesanggup. Siswa itu kadang berperilaku itu karena ada tujuan. Ada siswa yang sangat nakal sekali, ada siswa yang mungkin sangat anteng ya. Anteng itu pendiam. Ada yang anak pendiam. Mereka itu memiliki tujuannya masing-masing. Kemudian model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Selanjutnya, realitas kebutuhan kita yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini ada teorinya semua, Bapak Ibu. Yang pertama ini tadi makna disiplin. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu harus kita pahami bahwa di situ ada makna disiplin. Belajar mengontrol diri dengan menggali potensi yang kita miliki. Itu kalau kita terapkan kepada anak, nah anak itu bisa menemukan potensinya. Karena setiap anak itu kan pribadi yang unik, Bapak Ibu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di situ ada teori motivasi. Nah, kita harus bisa belajar tentang teori motivasi. Seperti untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan itu ternyata motivasi dari ekstrinsik dari luar. Jadi siswa itu mau melakukan suatu hal kalau dia diberikan sesuatu dari luar, bukan keinginannya sendiri. Kemudian ada motivasi intrinsik. Nah, ini yang penting yang kita pelajari. Nah, yang ini ya, untuk menghargai diri sendiri. Bisa nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Nah, ini nanti kita yang akan pelajari. Kemudian yang kelima, posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti diturunkan lagi menjadi sebuah segitiga restitusi. Ada 3 struktur atau 3 tahapan, yaitu pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Kemudian yang terakhir itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini juga harus kita pahami bahwa setiap siswa itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ya mungkin Bapak Ibu di sini yang belum memahami nanti akan segera paham Bapak Ibu kalau sudah masuk ke materi-materinya, karena ini dari struktur mungkin sangat panjang sekali ya. Ya, lanjut. Ini paradigma yang harus kita rubah. Jadi mari kita coba suatu kegiatan. Di sini mungkin Bu Ika bisa membagikan kertas kosong ini. Ya, itu kertas kosong tidak ada isinya. Jadi kita coba perubahan paradigma yang selama ini kita lakukan. Dalam kertas kosong itu Bapak Ibu bisa menuliskan
sesuatu yang berharga, sesuatu yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Bisa keluarga, mungkin kalau Pak Haji pacar, ya, pacar, atau bisa jadi kalau Pak Isan mungkin apa itu emas atau apa. Nah, silakan ditulis semua itu. Nah, kemudian teman Anda yang di sampingnya itu, yang di samping Anda sekarang itu coba untuk merebut kertas itu tadi. Nah, silakan kertasnya itu Anda genggam sekencang-kencangnya. Silakan, dan dicoba direbut sama temannya. Nah, apakah Bapak Ibu mungkin memberikannya, atau mungkin temannya bisa merayu dulu dengan kata-kata agar terjadi motivasi ekstrinsik dari luar. Nah, siapa tahu nanti diberikan itu yang sangat berharga. Nah, yang terjadi apa Bapak Ibu setelah kali Anda praktikkan? Setelah bersama-sama kita praktikkan itu yang terjadi ternyata sangat bervariasi. Ada yang bersedia membuka, ada yang tetap bertahan. Kalau ini tadi sebagian besar bertahan atau membuka? Oh, bertahan. Berarti memiliki keyakinan yang kuat. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita tadi, Bapak Ibu. Yang kita pegang tadi itu kita sendiri. Apakah kita mau memberikannya kepada orang lain atau untuk kita sendiri karena itu merupakan sesuatu yang berharga. Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, ini juga berlaku pada murid-murid kita. Jadi murid kita itu kadang punya prinsip. Nah, saya harus seperti ini. Saya itu memiliki keunikan ini. Kita sebagai guru itu kadang memaksakan, kamu itu nggak bisa seperti itu. Kamu itu harusnya jadi dokter. Kamu itu harusnya seperti ini. Kamu kalau pakai jam tangan harusnya warnanya ini dan sebagainya. Bisa. Untuk kamu harus pakai baju ini. Nah, itu ternyata tidak kurang tepat. Jadi karena kebutuhannya untuk mereka, kadang kita memaksakan kebutuhan mereka dengan cara memberikan mungkin penghargaan yang membuat mereka menjadi mau melakukan itu. Selanjutnya, nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Fraser itu ternyata bisa meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ternyata itu adanya ilusi, Bapak Ibu. Sebagai contoh, ilusi guru mengontrol murid. Kita mungkin bisa mengontrol murid itu pada saat itu di kelas, tetapi ketika dia sudah pulang di rumah atau sudah di luar kelas, di luar jam pembelajaran kita, itu mereka akan berubah sesuai dengan dirinya mereka sendiri, sesuai yang mereka inginkan, sesuai keunikannya. Nah, ternyata itu hanya ilusi. Mungkin kita senang dengan apa yang kita lakukan, dia sudah berubah karena saya, ya sudah berubah karena saya suruh seperti ini. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini sering kita lakukan sebenarnya, termasuk saya sendiri. Dulu sebelum saya ikut CGP itu sering bilang ke siswa bahwa kamu tuh kok seperti ini mas, kamu seperti ini enggak, harusnya enggak kayak gini, ini salah ini. Nah, kita membuat siswa menjadi merasa bersalah. Akhirnya mereka menjadi sedih, menjadi kurang percaya diri. Nah, itu kurang tepat, Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan akan efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga sering saya lakukan dulu. Kalau sekarang semenjak CGP dengan Pak Agus ini sudah berbeda sekarang. Dulu Pak Agus juga galak sekali, sekarang sudah bagus. Nah, saya sendiri juga dulu sering ngasih sesuatu ke murid. Nah, nanti kalau kamu bisa mengerjakan ini, saya kasih hadiah nih. Saya kasih ini, saya kasih itu. Nanti saya jajakin ke kantin. Nah, ternyata itu kurang tepat juga, Bapak Ibu, karena mereka itu akhirnya belajar karena diberi sesuatu. Nah, nanti ke depannya bagaimana kalau seperti itu? Mungkin di luar sekolah ini setelah lulus
dia bekerja juga berharap sesuatu yang lebih dari pekerjaannya itu, tidak dari kemauan atau dirinya sendiri. Nah itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kadang kita juga terlalu egois Bapak Ibu. Masa kita PH di guru ya, guru sudah umur ya, sudah tua ini, sudah menjelang ada yang kepala 4, kepala 5, Pak Haji itu sudah kepala 3 itu ya, itu yang kelas kemaki, ya, ada merasa tua ya. Oh, saya itu sudah senior di sini, saya belajar dari UGM, oh, saya lulusan universitas terbaik, kamu masih SMA, kamu harus nurut sama saya. Nah itu salah Bapak Ibu, tidak seperti itu ternyata. Itu saya lakukan juga ketika bertemu dengan Bapak Ibu PP hasil JCGP itu, ternyata setelah berdiskusi ternyata salah. Saya dulu juga seperti itu, sama seperti Bapak Ibu sekalian. Ternyata itu semuanya hanya ilusi Bapak Ibu ya. Kita memang harus bisa mengontrol siswa itu, bukan mengontrol secara ekstrinsik, tapi kalau bisa secara intrinsik dari diri siswa itu sendiri. Nah selanjutnya, apakah makna disiplin itu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar ternyata. Nah, di Indonesia ini, di pendidikan Indonesia sebelum era modern ini, ternyata ada suatu perbedaan tentang makna kata disiplin. Di sini dijelaskan bahwa disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kalau waktu kita sekolah dulu kita disuruh disiplin itu kadang kayak terpaksa gitu Bapak Ibu. Jadi ya itu karena aturan gitu ya. Jadi dari situ kita semacam dipaksakan untuk disiplin, sehingga disiplin itu menjadi sebuah ketidaknyamanan. Berbeda dengan paradigma disiplin sekarang, ya, di mana disiplin itu adalah belajar sebenarnya maknanya. Jadi ya kita sama-sama belajar disiplin diri, membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang untuk dia dihargai. Selanjutnya ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengupayakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Berarti merdeka itu kan ya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, bukan karena dari paksaan orang lain. Lanjut, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini langsung saja saya tekankan bahwa nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di kurikulum merdeka ini kita harus bisa atau kita usahakan agar seluruh siswa kita itu bisa memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini sudah kita praktekkan di kurikulum merdeka. Ada lagi nih, teori motivasi perilaku manusia. Nah ini yang tadi sudah kita singgung sedikit. Di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah ini tujuan kita belajar disiplin positif itu ya di motivasi internal ini. Kalau motivasi eksternal itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nah itu motivasi eksternal. Sedangkan internalnya itu seperti menghargai diri sendiri. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah kita harus sering-sering mengajarkan kepada anak bahwa apa yang kamu lakukan itu atas keunikan atau dorongan dari dirimu sendiri, jangan dari orang lain.
Kecuali kalau motivasinya mungkin dari Bapak Ibu gurunya, saya senang dulu dengan pembelajarannya Pak Haji, jadi saya ingin menjadi guru sejarah, itu mungkin beda, nggak apa-apa. Tapi kalau dipaksakan Pak Haji misal datang ke siswa, kamu harus jadi guru sejarah, itu tidak tepat, tidak tepat. Jadi motivasi internal ini harus datang dari diri siswa itu sendiri. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin kita senang karena ketika kita beri penghargaan, siswa menjadi nurut atau menjadi lebih aktif atau menjadi lebih rajin. Tetapi untuk jangka panjangnya kita tidak tahu. Kalau sudah tidak ada yang memberikan penghargaan lagi, bagaimana dia ke depan? Apakah dia masih termotivasi atau justru tidak usah karena sudah tidak ada Bapak Ibu guru yang memberikan saya penghargaan. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan itu tidak efektif. Nah, di sini ternyata penghargaan itu juga kurang tepat untuk diberikan kepada siswa kita, Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan lagi di sini ternyata efeknya itu penghargaan itu bisa merusak hubungan antar kita sebagai guru dan siswa. Misal pada suatu ketika kita kasih sebuah penghargaan, tapi di suatu ketika juga kita tidak memberikannya, itu akan siswa mungkin akan menganggap kita gimana sih ini Bapak Ibu guru kok sudah nggak kasih saya penghargaan lagi. Itu kan bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kalau kita sebagai guru dan siswa kita beri penghargaan, ya mereka mungkin tidak akan bisa lagi sesuai yang kita inginkan apabila tidak kita beri penghargaan, karena motivasi intrinsiknya sudah mengalami pengurangan. Karena dia orientasinya hanya sebuah penghargaan. Selanjutnya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah di sini dalam memberikan apresiasi pengakuan itu perlu diingat beberapa hal. Nah ini yang harusnya kita berikan. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus, kemudian memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid, dan memberi secara konsisten serta fokus pada proses. Nah, kelima hal ini harus kita pahami Bapak Ibu. Jadi kita nggak apa-apa tidak memberikan penghargaan kepada siswa, itu tidak salah. Tetapi kita bisa menggantinya dengan memberikan pengakuan-pengakuan ini tadi. Ya. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah ini contoh kalimat, jadi nanti bisa diterapkan ketika pembelajaran. Misal ada anak yang mendapatkan nilai yang baik, atau ada anak yang berbuat baik, ada anak yang memiliki disiplin, kerapian, kerajinan. Nah itu kita bisa memberikan pengakuan atau apresiasi kebajikan, tidak memberikan penghargaan. Sebagai contoh, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini salah satu kalimat yang akan membuat siswa itu menjadi dihargai. Ya, akhirnya dia senang. Tanpa penghargaan, dia hanya dengan mendengar kalimat ini dia akan termotivasi lagi dari dalam dirinya. Oh, saya ternyata itu punya rasa simpati yang besar ya. Bisa tak menolong teman saya lagi kalau ada teman yang mungkin dalam kesulitan. Gitu. Di sini kalimat pembukanya kemarin saya perhatikan. Nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah itu salah satu contoh. Ada lagi tentang tanggung jawab. Misal di kelas sedang kotor ya Bapak Ibu, jadi kelas itu sedang kotor. Nah ternyata ada salah satu siswa yang mau membersihkannya. Nah, kita kan tidak perlu ngasih dia suatu penghargaan, misal
wah kamu rajin sekali, kamu mau bersih-bersih, nanti saya traktir deh di kantin, ya, gitu bisa. Tidak perlu seperti itu Bapak Ibu. Cukup memberikan pengakuan atau apresiasi kebajikan. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu nak. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai di kelasmu tadi, misalnya seperti itu sudah senang, anak itu sudah merasa bahagia, merasa dihargai. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Apa mengantuk ini? Paham ya? Oke, paham. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini karena tadi Bapak Ibu sudah mempelajari materi bersama kami, saya juga belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu tadi. Mari kita coba. Di sini ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Misal sebagai contoh tindakan guru yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi Pak Agus? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira apa Pak Haji? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker pada saat pandemi. Apa Bu Salim? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bu Fitri, apa? Oh ngantuk, Bu Fitri ngantuk ternyata apa? Ternyata Bu Fitri ya kalau pas sedang konsekuensi ya sedang hamil lebih gitu ya. Gak apa-apa, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, konsekuensi, ya hukuman. Ada yang konsekuensi nggak apa-apa, kita sama-sama bahasa itu tidak benar salah nanti kita lihat sama-sama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat pelajaran PJOK. Apa Pak Isan? Konsekuensi, ya, konsekuensi, hukuman. Ya hukuman atau konsekuensi ya kita nanti sama-sama kita lihat. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Nah ternyata yang pertama itu mencatat 100 kali hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat sekolah hukuman. Murid diminta push up hukuman. Menggantikan kertas karena teman dicoret-coret konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Nah ini yang terakhir ini tadi antara hukuman dan konsekuensi. Ternyata konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah itu bedanya sama yang hukuman nomor 2 itu kenapa ya? Itu sama-sama suruh lari, tapi yang satu hukuman kok yang satu konsekuensi. Ayo. Karena yang satu ada hubungannya dengan olahraga. Nah, jawabannya Pak Agus benar. Pak Agus guru olahraga ini benar ya, karena guru olahraga ya jawabannya benar sekali. Yang lari kalau yang pertama itu basket juga karena terlambat hadir di sekolah, nggak ada hubungannya sama hadir di sekolah. Lari dengan hadir di sekolah itu mungkin nggak ada hubungannya. Tapi kalau lari karena terlambat di pelajaran PJOK itu olahraga pasti pemanasannya lari ya. Nah di itu ya nggak apa-apa karena PJOK tadi ya benar bagus dari MGMP olahraga. Coba ya. Paham ya Bapak Ibu yang ini? Ya paham. Senang sekali begitu.
Nah ini ada contoh hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi kalau hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi, tetapi tidak menyakitkan ya. Nah, begitu Pak Haji. Jadi kadang orang yang hadir dalam kita itu hadir itu bisa memberikan menyakitkan. Berarti kalau kita putus sama pacarnya ya itu hukuman. Berarti Pak Haji kemarin putus misalnya, itu berarti sudah dapat hukuman. Kalau Pak Haji ini merasakan sesuatu itu harus terjadi, ya harus terjadi karena putus, karena sudah dilamar orang ya, berarti ya konsekuensi karena tidak segera dilamar ya, begitu. Nah, nggak apa-apa ya Pak Haji ya, sebagai contoh apa itu real, sebagai contoh kan kita harus juga pembelajaran kontekstual ya. Nah, itu harus dikaitkan dengan dunia nyata itu. Nah, kebetulan Pak Haji sedang mengalami hukuman atau konsekuensi. Gak apa-apa. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati ya, ini tadi yang hukuman suruh lari, dimaki-maki ya itu tadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu kalau konsekuensi. Kalaupun tidak nyaman itu jangkanya temporer, tidak terus dibawa sampai dia dewasa, sampai dia di masa depannya itu enggak. Kalau konsekuensi mungkin hanya dibawa ketika di sekolah itu toh. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Nah, seperti ini konsepsi di awal tadi, miskonsepsinya kedisiplinan itu sesuatu yang terlalu terikat atau terlalu tidak nyaman, membuat tidak nyaman. Ternyata kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Dan selanjutnya banyak sekali itu contohnya, nanti materinya saya share, bisa dibaca sendiri. Oke. Apa itu restitusi? Nah, sekarang kita masuk ke materi restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengar restitusi sebelumnya? Penyanyi dangdut Pak Ihsan. Pak Ihsan suka nyanyi Resti ya, Pak Resti ya. Tusinya itu apa? Kalau tensinya pemain Sringlang. Apa itu restitusi ya, restitusi. Nah ini kalau ini di pendidikan calon guru penggerak Bapak Ibu, besok semoga yang belum lolos di guru penggerak, saya doakan segera lolos di guru penggerak. Biar apa? Biar bisa mempelajari restitusi ini. Ternyata restitusi ini saya juga baru tahu ketika ini Bapak Ibu di modul 1.4 disiplin positif ini, di budaya disiplin positif itu. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini menurut Gosen, bukan menurut saya, menurut Gosen dari teori tadi. Itu restitusi. Nah, di sini ada tabel identitas yang gagal dan identitas yang sukses. Nah, kalau yang kiri itu gagal, yang sukses itu yang kanan. Ya, yang gagal itu kalau kita memberikan hukuman, ya, hukuman, misal sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini zaman company seperti itu Bapak Ibu. Udah dari zaman VOC dulu itu kita ditakut-takuti. Sampai mungkin di orde baru ya, katanya ya rasa masih kecil jadi nggak tahu. Takut-takuti dengan aturan. Nanti kalau kamu gini-gini, kamu dihukum. Nanti kamu gini-gini nanti di penjara, itu takut. Kalau identitas sukses, disiplin itu ada konsekuensinya. Misal sebagai langkah awal bisa memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita selalu menyupervisi atau memonitoring
siswa-siswi kita, bagaimana dia di kelas dan lain sebagainya, tanpa kita harus menggunakan sistem yang membuat murid takut. Kemudian kalau di restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Sebagai contoh lagi, misal ada kata-katanya, kalau kata-kata di hukuman itu peraturannya adalah titik-titik kamu harus, itu berarti ciri-ciri hukuman. Kalau di konsekuensi itu pernyataannya, apa peraturannya? Nah, kita memberikan sebuah pertanyaan pemantik. Peraturannya apa, Mas, Mbak? Mampukah kamu melakukannya? Ya, misal seperti itu. Setelah mereka menjawab, misal mampu gitu ya, kita mengucapkan terima kasih untuk menghargai kesepakatan yang sudah kita sepakati. Kemudian kalau yang restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini jika sudah terjadi pelanggaran pada konsekuensi ini. Jadi misal terjadi pelanggaran pada aturan, kemudian kita restitusi dengan cara pertanyaan ini tadi, apa yang kamu yakini? Aturannya itu seperti apa? Terus apa yang kamu lakukan itu salah misal, atau sudah melanggar peraturan, kemudian bagaimana cara memperbaikinya? Kita menggunakan kalimat-kalimat pemantik seperti itu. Dan hukuman itu sifatnya negatif. Kalau konsekuensi sifatnya netral. Kalau restitusi sifatnya positif atau memperbaiki. Nah, selanjutnya di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu 9 ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ke materi keyakinan kelas. Materi keyakinan kelas. Setelah kita tahu apa itu restitusi, kita ke materi keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk membantu mendukung motivasi intrinsik, maka kita harus kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas itu ternyata jauh lebih baik untuk mendukung motivasi intrinsiknya, bukan ekstrinsik. Kalau peraturan itu lebih cenderung ke ekstrinsiknya karena ada hal-hal yang akan dia dapatkan kalau dia melanggar misal. Nah, itu yang membuat perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan. Nah, jika peraturan kelas ini yang tengahnya ya Bapak, ini ada sebuah kayak apa ya ini? Jadi kalau matematika itu apa? Kayak gini, yang apa? Himpunan atau apa? Yang intinya atau biologi ya ini? Nah, ini ada intinya misalnya. Namanya apa ya, lupa. Nah, ini ada intinya, itu peraturan kelas misalnya, itu intinya. Kalau kita lakukan, itu akan menjadi keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas ini tadi ya mungkin kurang tepat. Kita buat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini sudah terbuat, maka akan menjadi lingkungan yang positif, lebih besar lagi. Setelah lingkungannya menjadi positif, itu akan menjadi budaya positif. Nah, ibaratnya peraturan kelas ini adalah peraturan yang lama. Kemudian kita buat menjadi keyakinan kelas. Di situ di dalam kelas itu sendiri. Kemudian menjadi lingkungan di satu sekolahan yang Bapak Ibu buat keyakinan kelasnya tadi. Lingkungannya menjadi positif dampaknya dari keyakinan kelas. Setelah itu, kalau sudah di lingkungan sekolah itu positif, maka budaya positif itu akan tertanam pada diri
murid, diri siswa, diri peserta didik Bapak Ibu, sehingga budaya positif ini akan dibawa di kehidupannya. Nah, mereka akan selalu ingat, oh ternyata itu seperti ini ya yang baik dan seperti ini. Jadi tidak dilupakan, sehingga menjadi budaya positif bagi diri mereka. Ini Bapak Ibu yang dimaksud dari peraturan kelas menjadi keyakinan lingkungan positif hingga budaya positif. Nah, ini salah satu contoh peraturan dengan keyakinan kelas itu perbedaannya di sini. Kalau peraturan kelas itu banyak tidak dilarang. Nah, itu kok tidak dilarang, maksudnya tidak, terus nanti ada kata dilarang gitu ya. Berarti takut siswa itu kalau baca aturan itu takut ya, kayak kita kalau mau ketemu Pak Polisi di jalan itu loh. Nah, kita teratakan ya, karena kan Pak Polisi itu kalau menulis aturan kan dilarang parkir sembarangan, dilarang apa, itu kita jadi takut. Tapi kalau keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang positif. Misal sebagai satu contoh, peraturan kelas yang tidak positif itu tidak terlambat datang ke sekolah. Keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Jadi tidak ada kalimat tidaknya, di mana itu terlalu negatif kalau kita artikan, sehingga anak menjadi takut. Tapi kalau keyakinan kelas datang tepat waktu, anak itu akan selalu ingat, saya harus datang tepat waktu nih, saya datang tepat waktu ya. Dia senang ya kan, apalagi kita berikan sebuah seperti penguatan tadi di awal tadi. Itu contohnya. Coba Bapak Ibu kita pilih salah satu misal. Di sini ada peraturan tadi yang kalimatnya mungkin negatif ya. Misal sebagai contoh, dilarang mengganggu orang lain. Kalau dirubah ke istilah yang positif atau kalimat yang positif seperti apa Bapak Ibu? Menghargai orang lain. Kemudian kalau dilarang menggunakan narkoba, kalimat positifnya menjauhi narkoba, menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan misalnya keyakinan kelasnya. Apakah itu benar Bapak Ibu? Mari kita lihat. Berapa tuh? Ternyata, nah ini. Nah ternyata di sini sebagai contoh tadi dilarang mengganggu orang lain. Nah ternyata keyakinan kelasnya itu bisa dituliskan menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, ternyata keselamatan menghormati orang lain juga. Terus dilarang menggunakan narkoba. Ternyata kesehatan, atau bisa juga menjaga kesehatan gitu ya. Baik Bapak Ibu, di sini saya ada video Bapak Ibu. Setelah mempelajari materi ini kemarin itu saya praktekkan ke kelas untuk mengubah peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Mari kita saksikan Bapak Ibu videonya. Oh kamu tadi? Dari saya. Yang terlibat adalah warga sekolah dari seluruh siswa kelas 12 F4. Di sini Bapak Ibu ya. Tahap yang pertama, saya melakukan pengenalan keyakinan kelas. Tahap ini memberikan definisi tentang keyakinan kelas kepada siswa Bapak Ibu. Selanjutnya, siswa menulis pendapat. Pada tahap ini, saya dan siswa menuliskan gagasan untuk keyakinan kelas. Tahap selanjutnya yaitu membimbing. Pada tahap ini, saya membimbing siswa menuliskan gagasannya. Tahap yang keempat, menembak gagasan keyakinan kelas. Siswa menempelkan poin-poin gagasan kelas di papan tulis. Tahap 5, guru mengarahkan. Guru memandu untuk membuat kalimat positif dan menyepakati keyakinan kelas. Tahap 6, perumusan final. Tahap ini keyakinan kelas yang ditulis disepakati bersama-sama. Nah ini kesimpulannya, ternyata ada disiplin
waktu, bahagia, dan semangat, menjaga ketertiban, menghormati, bertanggung jawab, peduli, ramah, dan kreatif. Selanjutnya dibuat di Canva, Bapak Ibu. Nah, hasilnya seperti ini dan di print di A3. Nah, ini dibuat semenarik ini, digambarkan di kelas. Ya, sekian Bapak Ibu, terima kasih. Ini saya dengan situasi di 12F8. Itu salah satu contoh aksi nyata dari saya, Bapak Ibu. Oh, tidak perlu ditepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi-materi 5 kebutuhan dasar manusia. Itu ternyata manusia itu butuh bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Siswa itu juga seperti itu, Bapak Ibu. Siswa kan manusia ya, nah, sama-sama manusia ya. Itu pasti membutuhkan kelima kebutuhan dasar ini. Nah, ini sebagai contoh, bertahan hidup itu seperti makan, rumah, kesehatan. Kita kan butuh itu. Siswa kita juga butuh itu. Kemudian kasih sayang dan rasa terima, rasa diterima, perhatian dan kasih sayang. Kita memberikan perhatian kepada siswa kita, memberikan kasih sayang itu agar mereka juga bisa menerima kita, menghargai kita juga, dan kita juga menghargai mereka. Kemudian kebebasan memilih, kemandirian, dan otonomi. Mereka juga butuh itu. Kesenangan, mereka mencari hal-hal yang menurut mereka senang, bermain dan tertawa itu nggak apa-apa. Ada waktu-waktu tertentu kita juga harus memberikan sebuah kesenangan bagi siswa-siswi kita dengan cara misal bercanda atau kita bermain bersama dengan model metode yang pembelajaran yang modern atau seperti apa, itu kita bisa membuat hal seperti itu. Kemudian penguasaan, mencapai sesuatu yang diakui atas prestasi yang didengarkan. Mereka juga butuh pengakuan dari kita, Bapak Ibu, dengan cara kalimat-kalimat yang positif seperti yang di awal tadi yang sudah kami jelaskan. Nah, ini 5 posisi kontrol. Nah, kita sudah masuk ke 5 posisi kontrol materi ini. 5 posisi kontrol itu yang pertama ada posisi kontrol penghukum. Kemudian yang kedua membuat orang merasa bersalah. 2 posisi kontrol awal ini itu merupakan identitas yang gagal atau kontrol dari luar, bukan dari dalam diri siswa itu sendiri. Makanya untuk penghukum dan membuat orang merasa bersalah ini mungkin kurang tepat atau tidak dianjurkan. Kemudian yang ketiga itu menjadi teman dan pemantau. Nah, kalau di sini identitasnya berhasil dan sukses, tetapi posisi kontrolnya masih dari luar karena siswa itu menganggap mungkin kita akan memberikan sesuatu atau apa, jadi bukan karena dari diri mereka sendiri. Nah, yang kelima ini adalah manajer. Nah, kalau manajer ini juga berhasil sama seperti dengan teman dan pemantau, tapi bedanya kalau manajer ini membuat siswa itu bisa menghargai dirinya sendiri. Jadi posisi kontrolnya dari dalam, intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini 5 posisi kontrol yang perlu kita kuasai, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh, misal posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Biasanya kalau kita sebagai guru menjadi penghukum itu pasti nadanya tinggi, terus bahasa tubuhnya ya matanya itu melotot, bendolo, kemudian jari menunjuk-nunjuk. Kemungkinan murid di sini akan marah dan dendam atau akan bersifat agresif kepada kita. Nah, kalau kita terus melawan ya kita akan kalah karena kan secara usia siswa kita jauh lebih muda ya kan. Nah, ini tidak tepat kalau menjadi posisi penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Nah, di sini nada suaranya memelas. Biasanya ini ibu-ibu ini. Nah, ibu-ibu ini kayak Vika, Fitri ini mungkin pernah melakukan ini ya.
Kalau saya jarang kalau merasa bersalah ini, saya seringnya menghukum Bapak Ibu dulu, tapi makan melotot, banting apa, banting apa itu mungkin dulu pernah saya lakukan, tapi sekarang enggak. Nah kalau ini yang merasa besar biasanya ibu-ibu ini ada suara memelas. Kamu tahu enggak sih, ibu guru itu lagi hamil. Ibu guru ini baru berhalangan. Nah, bisa seperti itu ya. Ibu guru ini tadi masak di rumah, nasinya belum matang sudah harus ke sekolah, absen. Nah itu membuat merasa bersalah. Kamu di sekolah malah seperti itu toh, arifin. Bagi contoh ya, misal namanya ini ya, contohnya nih, kamu bagaimana ya, itu membuat merasa bersalah. Ini yang kurang tepat Bapak Ibu. Nah yang tepat ini sudah tepat ini, teman ya, misal nada suara ramah, akrab dan bercanda. Ini saya sering melihat ini Bapak Ibu guru sekarang yang usianya muda-muda itu biasanya menganggap siswa itu menjadi teman. Ya nggak apa, ini masih penting daripada yang dua tadi. Nah ini contohnya, Adi, ayolah. Bagaimana kamu kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan kenapa kamu terlambat lagi. Maksudnya ya. Nah itu contohnya. Bahasanya orang alim biasanya, karena teman ya kan. Teman ya ngomongnya sah-sah ya kan. Nah, bisa seperti itu. Biasanya Pak Haji itu. Pak Haji kalau sama murid ceweknya itu ya biasanya kayak teman ya, sampai ke murid cewek itu senang banget, tergintil-gintil. Nah itu nggak apa-apa sih kalau ini masih mending daripada yang dua tadi. Nah terus ini yang keempat, pemantau. Nah, kalau ini nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal ya. Ini biasanya Bapak Ibu guru yang memiliki apa ya, kepribadian yang baik ini. Biasanya seperti ini, pemantau ini. Misal, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Biasanya nadanya seperti itu. Nah kalau ini biasanya Pak siapa ya di sini? Nggak ada kalau ini. Oh Pak Ipul. Pak Ipul itu formal sekali ya. Biasanya seperti itu karena saya lihat itu kalau mengajar Pak Ipul sebagai pemantau. Walaupun kadang juga melotot tadi. Menghukum waktu itu ya kadang ya menunjuk siswa juga. Tapi ya nggak apa ya Pak. Kan kemarin belum tahu materi ini nih Pak. Nah nanti diperbaiki nih Pak. Nah ini muridnya nanti memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kalau pemantau itu seperti itu. Tapi kalau yang awal tadi yang pakai melotot tadi, murid menjadi agresif. Makanya banyak kasus sampai siswa lonjong gurunya. Nah, itu kan karena kita menjadi bukan sebagai pemantau, tetapi orang yang menghukum, guru yang menghukum. Selanjutnya, ini posisi manajer. Ini nadanya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid ya. Mendekat ke murid Pak Haji, tapi mendekatnya bukan mendekat yang enggak terus mendekat itu enggak, tapi mendekatnya secara hati ke hati seperti itu. Nah di posisi manajer ini maka fokus murid bukan membahagiakan guru atau orang tua, tapi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun jika manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab itu ke murid semuanya. Jadi mencari jalan keluar ke murid. Jadi ini intrinsik dari muridnya sendiri, kesadaran siswanya sendiri. Kalau kita memposisikan sebagai seorang manajer, baiklah. Latihan ya Bapak Ibu. Satu aja ini. Misal pernyataan. Siapa yang mengatakan? Misalnya, contoh saya ambil, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira posisi kita itu sebagai guru kalau mengatakan itu di murid, jadi apa itu?
Kalau yang di Selapa 4 itu apa Bu Iqbal? Apa ya? Pembuat bukan pembuat asam salah. Bukan. Kalau itu apa ya? Buat mendapatkan stiker tuh ini pemantau ya? Pemantau, mungkin. Mungkin. Oke, pemantau kata Google. Coba kita lihat Samsungnya Bapak ini. Ternyata benar Bapak Ibu. Ternyata apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pernyataan-pernyataan di mana yang mengatakan itu sebagai pemantau. Benar. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Saya praktekkan langsung Bapak Ibu kemarin ini. Saya praktekkan apakah ini benar segitiga restitusi ini. Karena saya juga baru tahu ternyata kalau mengatasi masalah siswa itu harus seperti ini. Jadi kita tidak perlu menjadi guru BK Bapak Ibu. Bisa mengatasi masalahnya ternyata langsung. Kita coba segitiga restitusinya. Apakah benar terbukti? Ini video saya Bapak Ibu. Selamat siang Nana. Siang Pak. Nana tahu nggak Bapak panggil ke sini karena apa? Oh iya Pak, ada apa? Saya tidak mengetahuinya. Jadi Pak Guru kemarin sudah mengecek CCTV di kelas. Ya maaf ya Pak ya. Nggak apa-apa Nah, karena memang manusia itu pasti melakukan kesalahan. Ya Pak, terima kasih telah memahami saya. Ingat nggak Nana kemarin itu melakukan apa? Kemarin saat ulangan saya mencontek teman saya karena saya tidak sempat belajar Pak. Menurut Nana itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Ya karena saya mencontek saat ulangan. Baik Nah, untuk langkah ke depan itu kira-kira Nana harus melakukan apa? Mungkin saya akan belajar lebih giat lagi. Saya akan belajar bersama teman dan saya berjanji Pak tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Ya, bagus Nana. Semoga kamu ke depan menjadi anak yang lebih baik dan menjadi anak yang beruntung. Baik Pak, terima kasih. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Sekali lagi minta maaf ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa Nana. Selamat siang. Siang Pak. Selamat pagi Nana. Selamat pagi Pak. Kira-kira Nana tahu nggak Bapak panggil ke sini kenapa? Saya tidak mengetahuinya Pak. Kira-kira ada apa ya Pak ya? Jadi kemarin sore itu Bapak mendengar laporan dari Yoga bahwa telah terjadi sesuatu di kelas kita. Ya Pak, kemarin Tantri menyembunyikan buku saya. Padahal saya mau mengerjakan tugas Pak. Seperti itu ya. Saya memaklumi Nana, mungkin pada saat itu Nana tidak bisa mengendalikan emosinya. Ya terima kasih ya Pak ya telah memahami saya. Tapi kemarin kira-kira Nana melakukan tindakan apa ya? Kemarin saya menampar Tantri Pak karena saya kesal Tantri menyembunyikan buku saya Pak. Oh seperti itu. Apakah itu melanggar keyakinan kelas? Ya Pak, saya melanggar karena sebenarnya saya bersikap lemah lembut kepada teman saya. Baik-baik. Tantri kan sudah meminta maaf kepadamu, Nah, tetapi kamu tidak menggubrisnya. Bagaimana nanti perbuatanmu dan langkah-langkahmu untuk memperbaiki situasi ini? Mungkin kedepannya saya akan belajar untuk meregulasi emosi saya Pak, dan saya akan segera memaafkan Tantri agar hubungan kita menjadi lebih baik lagi. Baik, Nah, semoga nanti ke depan kamu menjadi anak yang lebih bisa mengontrol emosinya dan menjadi anak yang beruntung. Ya Pak, amin. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Nana. Perasaan saya setelah Pak Guru melakukan segitiga restitusi tersebut terhadap saya merasa tidak dihakimi dan tidak terintimidasi. Selain itu, saya juga merasa senang, merasa lega, dan termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih.
Bapak Ibu, saya sudah mempraktekkan langsung. Ternyata segitiga restitusi itu sangat membantu ketika siswa itu terjadi suatu masalah. Saya sebagai wali kelas langsung bisa menangani dengan cepat, tidak perlu bingung. Nah, ternyata langsung selesai masalahnya di situ. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah tadi beberapa ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak tentang disiplin positif, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu bisa diajukan ya Bu Ani. Saya kembalikan waktunya ke Bu Ani terlebih dahulu. Aplaus Bapak Ibu untuk Pak Siswa materi diseminasi yang telah diberikan. Kami banyak tahu ya, ternyata ketika ada masalah ya dengan siswa itu ternyata kita tidak langsung menghakimi, tapi kita terapkan itu segitiga restitusi itu tadi. Nah, jadi di sini tadi kita sudah banyak tahu ya apa itu disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, untuk memperjelas pemahaman Bapak Ibu dari pemaparan dari Pak Wismon, kira-kira adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Wismon? Oh iya, besoknya silahkan. Oke, terima kasih. Menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Wismon tadi tentang diseminasi budaya positifnya. Dari beberapa tadi yang saya perhatikan di sini, semuanya sudah tersampaikan dengan luar biasa. Tapi ada yang sedikit mengganjal Pak Wismon. Artinya untuk menciptakan atau menerapkan budaya positif itu memerlukan proses yang tidak mudah juga ya, meskipun kebiasaan kita sering melakukan. Yang ingin saya tanyakan itu kira-kira untuk biar itu efektif dalam menerapkan budaya positif, kita butuh dukungan siapa saja Pak. Artinya ketika di luar sekolah itu mungkin kita tidak bisa ya kita sendiri sebagai guru ya. Nah, mungkin Pak Wismon bisa beri gambaran dukungan yang bisa untuk mengoptimalkan penerapan budaya positif ini. Terima kasih Pak. Ya, untuk pertanyaan dari Bu Soe tadi, benar sekali Bu, bahwa untuk kegiatan atau menerapkan budaya positif itu pasti akan ada tantangan-tantangan dan kesulitan, dan kita perlu dukungan dari banyak pihak Bu Soe ini. Nah, kalau di sekolah ini itu dukungan yang paling diperlukan itu adalah dukungan dari seluruh warga sekolah, mulai dari stakeholdernya. Kalau di SMA kami itu ya ada Bu Kepala ya. Nah, kebetulan Bu Kepala itu sangat mendukung kami menjadi pionir di CGP itu untuk menerapkan budaya positif bersama Pak Agus. Kami diberi kepercayaan tahun ini ya, untuk belajar itu, sehingga dukungan dari stakeholder yang pertama itu sangat penting. Yang kedua dari rekan-rekan Bapak Ibu guru lainnya. Percuma kalau saya sama Pak Agus sendiri untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah ini ya kesulitan pasti ya kan, terpondal-pondal nanti kalau sendirian ya. Tapi kalau bareng-bareng segini ini, nah ini makanya ini ada diseminasi ya, biar bisa bareng-bareng nanti ya, untuk menerapkan budaya positifnya. Terus yang ketiga itu dari karyawan di sekolah kan, dari Bapak Guru juga ada, dari karyawan juga harus sama. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa berbudaya positif, karyawannya juga segera mengikuti ya, atau sama mendukungnya. Dan yang keempat, tidak kalah pentingnya adalah peran dari orang tua, wali murid, siswa. Jadi tanpa orang tua atau wali murid siswa itu kita juga akan kesulitan, sehingga perlu sekali bantuan dari mereka. Jadi saya kira ada 4 elemen itu yang bisa membantu kita. Dan tambah yang kelima itu yang malah pelakunya itu murid. Murid juga harus bisa mendukung budaya positif ini. Begitu Bu Soe jawaban dari saya. Ya, terima kasih Pak Wismon.
bidang seni. Terima kasih pertanyaannya dari Bu Soim. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau bertanya lagi? Oh, silakan Pak Haji. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dari Bu Ani. Sebelumnya saya mengapresiasi tadi apa yang disampaikan Pak Misron mengenai diseminasi modul budaya positif tadi. Materi yang disampaikan sangat luar biasa dengan penyampaian juga yang penyampaiannya juga menarik. Yang tadinya saya galau jadi senang. Jadi ada contoh-contoh saya tadi juga, Pak Misron. Tadi dijelaskan bahwa kita sebagai guru itu punya beberapa posisi kontrol di dalam kita berinteraksi dengan siswa. Ya, kelima kontrol itu yang tadi dijelaskan. Yang pertama ada penghukum, terus yang kedua membuat merasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, dan juga menjadi manajer. Nah, dari kelima itu, tadi saya juga dicontohkan dari Pak Misron, kalau tadi dari saya interaksi dengan siswa, tadi lebih ke teman, itu ternyata juga belum terlalu maksimal, karena level yang tertinggi dari posisi kontrol itu adalah kita harus menempatkan diri sebagai di atasnya nih. Jadi dari beberapa posisi kontrol itu, kita sebagai guru manakah yang paling ideal untuk agar kita bisa dapat berinteraksi dengan baik dengan siswa, sehingga siswa dapat bisa bertanggung jawab dan kita sebagai guru dapat juga bisa dihormati dan juga dihargai. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Haji, langsung saya jawab saja. Berarti Pak Haji tadi menyimak dengan baik, di mana 5 posisi kontrol sudah bisa diketahui. Tapi mungkin Pak Haji masih bingung ya, kan di kesehariannya mungkin Pak Haji itu lebih ke teman gitu. Nah itu kalau menurut saya dan dari teori yang sudah kami pelajari itu, yang paling ideal itu sebenarnya di posisi manajer Pak Haji. Jadi kalau kita bisa menjadi posisi manajer itu, ya saya kira itu sudah paling ideal untuk menjadi guru. Jadi ketika ada suatu permasalahan, kita tidak langsung menjudge, langsung menghukum siswa, tidak juga membuat siswa menjadi bersalah, tetapi kita bisa menjadi seorang manajer. Istilahnya kalau di suatu perusahaan itu manajer yang bisa mengontrol sesuatu, yang pertama bisa mengendalikan emosinya, kemudian bisa mengontrol dirinya, dan juga bisa mencari jalan keluar dari permasalahan itu atas kesadaran dari siswa itu sendiri, bukan dari desakan kita sebagai seorang guru. Nah itu saya kira paling ideal adalah posisi manajer Pak Haji. Jadi mungkin ke depan nanti Pak Haji bisa menerapkannya gitu Pak. Jadi dari teman udah bagus tuh teman, nanti mungkin bisa jadi ke pemantau, naik satu tingkat. Nah yang terakhir ke posisi manajer tadi Pak Haji. Begitu Pak Haji jawaban dari saya. Mungkin sudah. Terima kasih jawaban yang sangat membangun dari Pak Misron. Terima kasih Pak Haji atas pertanyaannya. Saya kira cukup ya pertanyaan. Ada lagi nggak? Gimana Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oke. Ya, untuk selanjutnya dari yang telah dipaparkan oleh Pak Misron, kira-kira Bapak Ibu adakah yang ingin merefleksikan dari hasil kita pertemuan pada kali ini, dari yang kita sudah tahu tentang apa itu budaya positif, bagaimana itu kita mewujudkannya. Mohon Bapak Ibu salah satu untuk bisa merefleksikan. Oh, ya. Baik, terima kasih Bu Ani untuk waktunya. Terima kasih Pak Misron untuk pemaparan hari ini yang sangat hebat dan luar biasa. Terima kasih karena kami banyak tahu dan bisa mengerti mengenai budaya positif yang harus kita lakukan dan kita jalankan untuk bisa menumbuhkan
siswa dan juga seluruh sekolah ini bisa menjadi sekolah yang menyenangkan dan membahagiakan buat semua. Dan dari sini tadi kita bisa mengetahui bahwa budaya positif itu tidak bisa lepas dari semua warga sekolah. Jadi semuanya harus saling mendukung, dan juga tidak hanya warga sekolah tapi juga dari masyarakat, terutama dari wali murid dan juga di sekitar kita. Dan ketika ada sesuatu masalah, kita bisa menyelesaikan semuanya itu dengan tiga restitusi. Dari segi tiga restitusi ini siswa kita latih agar bisa menyelesaikan semuanya itu dari dalam dirinya sendiri, dan itu merupakan keyakinan dari dirinya yang akan dia bisa gunakan dalam kehidupannya sehari-hari, dan bukan karena sesuatu hal diiming-iming atau hukuman ataupun imbalan, punishment ataupun reward. Dan di sini tadi yang ditekankan bahwa posisi yang paling ideal adalah menjadi manajer, dan kita semuanya ini biarlah kita bisa bersama-sama berusaha agar kita semua bisa menjadi manajer di sekolah kita, dan akan membangun dan membentuk sekolah kita menjadi sekolah yang positif dan bisa menjadi sekolah yang hebat. Terima kasih. Terima kasih refleksinya dari Ibu Ike. Nah, di acara pada siang hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa salah satu upaya kita sebagai guru untuk memberikan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid kita adalah dengan kita melakukan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita, sehingga kita dapat memberikan pendidikan yang baik dan yang memang seharusnya kita lakukan agar anak merasa nyaman dan senang ketika bersekolah di SMA Negeri 1 Kota Surabaya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, saya sebagai moderator, kalau ada kesalahan mungkin saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.